Perkenalkan, nama saya Ramadharo sebagai customer service. Selamat pagi Kak, selamat datang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Selamat pagi Rahmat, saya Fania. Kebetulan saya lagi butuh tiket untuk perjalanan bisnis saya internasional dari ke Singapura dan ke Kuala Lumpur untuk bulan depan. Bisa Rahmat, saya tuh berangkat dari Jakarta ke Singapura tanggal 5 bulan depan. Setelah 3 hari di Singapura, saya akan melanjutkan perjalanan bisnis saya ke Kuala Lumpur tanggal 8. Lalu saya melanjutkan perjalanan dari Kuala Lumpur ke Jakarta pada tanggal 11. Ini kan perjalanan dinas perusahaan ya. Saya mau pakai kelas bisnis, bisa? Baik Kak Fania, jadi rutenya adalah Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke Bandara Internasional Changi di tanggal 5 Juli 2026, lalu di penerbangan kedua dari Bandara Internasional Changi lalu ke Bandara Internasional Kuala Lumpur di tanggal 8 Juli 2026, lalu di penerbangan ketiga dari Bandara Internasional Kuala Lumpur ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta di tanggal 11 Juli 2026. Seluruh penerbangannya menggunakan kelas bisnis ya Kak? Apakah benar? Betul. Baik Kak Fania, saya sudah menyiapkan beberapa pilihan maskapai bisnis kelas recommendation yang dapat dipertimbangkan, yaitu di pilihan pertama, kita memiliki Batik Air Business Class di harga Rp3.748.600 per orang, yang kakak akan mendapatkan fasilitas berupa bagasi 30 kilo, bagasi kabin 7 kilo, makanan di pesawat, hiburan di pesawat. Kita akan naik menggunakan pesawat Boeing 737 dengan jarak 45 inci antar kursi. Nah, untuk kakak sendiri akan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta Internasional dari pukul 7.45 menit dan sampai di Bandara Internasional Singapura di pukul 10.30 menit. Untuk durasi perjalanan sendiri di 1 jam 45 menit. Menarik, ada pilihan lain? Tentu Kak, untuk pilihan kedua kami adalah dari Malaysia Airlines Business Class yang di harga ini dari website Traveloka ini di harga Rp4.984.000, yang penerbangan kali ini dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke Bandara Singapura akan transit terlebih dahulu ya Kak ya. Untuk di Bandara Soekarno-Hatta akan tiba di Bandara Kuala Lumpur dari pukul 4.15 ke 7.25 menit. Memiliki fasilitas bagasi 40 kilo, bagasi kabin 7 kilo, makanan pesawat, hiburan pesawat, menggunakan pesawat Boeing 737-800 dengan jarak 39 inci antar kursi. Lalu dari Bandara Kuala Lumpur ke Bandara Singapura, kakak akan menaik Boeing 737-800. Lalu terdapat fasilitas bagasi 40 kilo, bagasi kabin 7 kilo, makanan pesawat, hiburan pesawat. Lalu untuk jarak kursi tetap sama ya kak ya, di 39 inci. Namun untuk mencapai Bandara Singapura, Kak Fania perlu transit lebih dahulu ya Kak ya, sehingga untuk total perjalanan menjadi lebih lama dibandingkan penerbangan langsung di Batik Air. Gimana Kak, apakah ada masalah? Oke, untuk perjalanan Jakarta Singapura saya pilih Batik Air ya. Baik Kak, karena Kakak memilih Batik Air untuk penerbangan pertama dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke Bandara Internasional Singapura atau Changi, Kakak memilih maskapai Batik Air Kak ya, akan saya tambahkan ke rute perjalanan Anda. Kita akan saya lanjutkan ke penerbangan selanjutnya, yakni dari Bandara Internasional Singapura ke Bandara Internasional Kuala Lumpur. Kami memiliki rekomendasi Kak dari maskapai Malaysia Airlines di harga Rp4.334.000. Untuk detail fasilitasnya akan saya bacakan ya Kak ya. Untuk detail fasilitasnya yaitu kakak memiliki bagasi 40 kilo, bagasi kabin 7 kilo, makanan di pesawat, hiburan di pesawat. Lalu kakak akan menaikkan pesawat Boeing 737-800 dengan jarak antar kursi 39 inci ya Kak. Untuk penerbangan sendiri dari pukul 9 malam sampai di pukul 10 malam Kak ya, di sekitar 1 jaman. Bagaimana Kak? Apakah tertarik? Pilihan lain bagaimana? Untuk pilihan kedua dari kami yaitu dari Batik Air Malaysia Business Class ya Kak ya, di harga Rp4.960.000, yang perjalanannya dari Bandara Internasional Singapura Changi ke Bandara Internasional Kuala Lumpur dengan perjalanan 1 jam perjalanan. Untuk detail fasilitasnya, kami memiliki bagasi 30 kilo, bagasi kabin 10 kilo, makanan di pesawat, hiburan di pesawat.
Lalu kakak akan menaiki pesawat Boeing 737 800 dengan jarak antar kursi di 45 inci ya kak ya. Saya pilih Batik Air Malaysia soalnya habis dari Kuala Lumpur, saya malamnya ada meeting dengan klien bisnis di sana. Baik kak, untuk penerbangan terakhir pada tanggal 11 Juli 2026 dari Bandara Internasional Kuala Lumpur menuju ke Jakarta, saya memiliki dua pilihan rekomendasi kak di kelas bisnis kelas yang dapat kakak pilih, yaitu pertama yaitu dari Batik Air Malaysia kak ya. Untuk di Batik Air Malaysia ini kan saya memiliki rekomendasi dari pukul 10 lebih 15 sampai di pukul 11.30. Untuk detailnya ini kakak memiliki bagasi 30 kilo, bagasi kabin 10 kilo, makanan di pesawat, hiburan di pesawat. Kakak akan naik menggunakan Boeing 737-800 dengan jarak kursi 45 inci ya kak. Apakah tertarik? Pilihan lain bagaimana? Baik kak, untuk pilihan kedua dari kami yaitu dari maskapai Garuda Indonesia ya kak ya. Untuk perjalanan sendiri yaitu di pukul 12 lebih 50 menit dan tiba di pukul 14 pas. Untuk detail fasilitas yang kakak dapat yaitu untuk di Garuda Indonesia ini memiliki bagasi 40 kilo, lalu juga memiliki bagasi kabin 7 kilo, makanan di pesawat, hiburan di pesawat, menggunakan Boeing 737-800 dengan jarak antar kursi 41 inci ya kak ya. Untuk Garuda Indonesia ini dikenal dengan layanan premium dan pelayanan khas Indonesia yang sangat baik untuk penumpang bisnis kak. Dari kedua pilihan tersebut, mana rekomendasi yang lebih baik? Jika perusahaan Kak Fania ingin mengoptimalkan anggaran perjalanan, maka saya rekomendasikan Batik RK. Merupakan pilihan yang sangat efisien karena harganya lebih terjangkau dan memiliki ruang kursi lebih luas. Namun, jika Kak Fania mengutamakan kualitas pelayanan premium, reputasi maskapai nasional, serta fasilitas bagasi yang lebih besar, maka Garuda Indonesia menjadi pilihan terbaik, Kak. Karena perjalanan ini ditanggung perusahaan dan saya perlu membawa beberapa dokumen lain, menurut saya Garuda Indonesia lebih cocok. Baik Kak Fania, sebelum saya menerbitkan tiket, saya akan menyampaikan ringkasan biaya perjalanan yang telah kakak pilih, yaitu dari Jakarta ke Singapura menggunakan Batik Air Business Class, dengan rincian biaya menggunakan tiket bisnis yaitu di Rp3.748.600. Lalu untuk di penerbangan kedua, dari Singapura ke Kuala Lumpur menggunakan Batik Air Malaysia, dengan biaya Rp4.096.200. Lalu untuk di penerbangan ketiga, kakak menggunakan Garuda Indonesia Business Class dengan biaya 6.078.920.000 rupiah ya kak ya. Untuk total untuk perjalanan kali ini di 14.787.720.000 rupiah kak. Untuk itu saya lanjutkan ke pemesanan. Untuk total rincian harga ini di total menjadi di Rp16.562.320 ya kak ya, dikarenakan terdapat estimasi pajak dan biaya administrasi sebesar Rp1.489.000 ya kak. Untuk pembayarannya sendiri kakak menggunakan apa ya? Ya, sudah sesuai. Oh ya, kalau misalnya saya ada perubahan, apakah bisa reschedule atau refund? Lalu apakah ada perlindungan tambahan? Tentu Kak, karena Kak Fania ini menggunakan tiket bisnis kelas, umumnya tersedia fasilitas reschedule dan refund sesuai dengan ketentuan maskapai yang berlaku. Lalu, untuk kami menyediakan asuransi perjalanan yang dapat memberikan perlindungan terhadap pembatalan perjalanan, keterlambatan penerbangan, kehilangan bagasi, dan risiko perjalanan lainnya. Dokumen apa yang perlu saya bawa? Untuk perjalanan ke Singapura dan Malaysia, Kak Fania perlu membawa paspor dengan minimal 6 bulan, tiket penerbangan pulang atau tiket lanjutan sebagai bukti rencana perjalanan. Kemudian Kak Fania perlu menyiapkan tiket reservasi hotel, atau juga dapat menyiapkan surat tugas atau dokumen pendukung kegiatan bisnis dari perusahaan yang akan membantu jika sewaktu-waktu terdapat pengecekan oleh pihak imigrasi. Apakah saya perlu visa untuk perjalanan ke Singapura dan Malaysia? Nah, untuk
kunjungan bisnis atau wisata jangka pendek, warga Indonesia ini tidak memerlukan visa untuk masuk ke Singapura maupun Malaysia. Namun, Kak Fania tetap harus memenuhi persyaratan imigrasi yang berlaku saat kedatangan. Baik, ada dokumen lain yang perlu diperhatikan? Saya juga menyarankan Kak Fania untuk menyimpan salinan digital dan cetak dari paspor, tiket pesawat, reservasi hotel, serta asuransi perjalanan apabila digunakan. Hal ini akan memudahkan apabila diperlukan selama perjalanan. Jadi dokumen yang diperlukan itu yang pertama paspor yang masih berlaku 6 bulan, tiket pesawat, pulang atau perjalanan atau lanjutan perjalanan, yang ketiga dokumen pendukung perjalanan bisnis, dan keempat reservasi hotel ya? Betul sekali Kak Fania. Sebelum saya memproses pemesanan, boleh saya mengetahui metode pembayaran yang ingin Kakak gunakan? Saya akan menggunakan kartu debit saya. Baik Kak Fania, sebelum saya menerbitkan tiket, saya akan menyampaikan ringkasan biaya perjalanan yang telah Kakak pilih, yaitu Jakarta dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke Bandara Internasional Changi menggunakan Batik Air Business Class dengan biaya 3.778.000. Lalu di penerbangan kedua dari Bandara Changi ke Bandara Internasional Kuala Lumpur dengan menggunakan Batik Air Malaysia Business Class dengan biaya 5.011.000. Lalu untuk penerbangan ketiga yaitu Kuala Lumpur ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggunakan Garuda Indonesia Business Class dengan biaya 6.138.000. Untuk total biaya tiket penerbangan adalah 14.897.000 dengan estimasi pajak dan biaya administrasi sebesar 1.489.000. Maka total keseluruhan yang harus dibayarkan adalah 16.387.000. Baik, saya setuju melanjutkan pembayaran ini. Baik Kak Fania, pembayaran telah kami terima. Selanjutnya pemesanan tiket akan segera kami proses. Saya butuh invoice resmi untuk reimbursement perusahaan saya. Apakah bisa disediakan? Tentu bisa Kak Fania, setelah tiket diterbitkan kami akan mengirimkan invoice resmi, etiket, dan itinerary perjalanan yang dapat digunakan untuk proses reimbursement perusahaan. Apakah ada data yang perlu saya kirimkan? Ya Kak Fania, mohon mengirimkan nama dan alamat perusahaan yang ingin dicantumkan pada invoice ya. Baik, nanti akan saya kirimkan melalui email ya. Siap Kak Fania, setelah data kami terima, invoice resmi akan segera kami proses dan kirimkan. Baik Kak Fania, terima kasih telah mempercayakan kami untuk perjalanan bisnis Anda ya. Nama saya Fania Zerina Zarifa sebagai staf reservasi Sky Travel. Saya Rahmat sebagai klien. Selamat pagi Pak, saya Fania dari agen Sky Travel. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Kak, aku mau reschedule tiket Citylink-ku dari Jogja ke Makassar. Baik Pak, mohon kode bookingnya. Buat kode bookingku CTL 12345 Pak. Ini untuk data Bapak sudah saya temukan. Tiket Citylink rute Yogyakarta Makassar tanggal 15 Juli 2026. Apa betul Bapak? Saya ingin reschedule jadi di 17 Juli 2026 ya. Namun Pak, setelah saya lihat di Traveloka, untuk tanggal tersebut kelas ekonominya sudah penuh. Ada alternatif lain nggak ya? Ada dong, Bapak bisa upgrade ke kelas bisnis atau memilih jadwal penerbangan di hari lain. Boleh, saya pilih kelas bisnis ya. Oke, upgrade ke bisnis ya Pak. Sebentar, saya carikan dulu untuk tiketnya. Tiket pesawat ke bisnis ya. Bisnis. Untuk penerbangannya. Ini upgrade berhasil dilakukan ya Bapak. Untuk total harganya di 9.163.100.000 rupiah. Itu sudah include pajak dan lain-lain ya. Saya juga mau pesan tiket buat teman saya sih, pakai pesawat Garuda yang sama ya tanggalnya Kak. Oke Bapak, siap.
Mohon nama penumpang tambahannya ya Bapak. Buat temanku namanya Adi Pratama. Saya cek terlebih dahulu ya Bapak. Untuk Garuda Indonesia sama seperti yang tadi ya Pak, yang tersisa hanya kelas bisnis. Bagaimana Bapak? Ya udah nggak apa-apa Mbak, buat satu tiket bisnis satu lagi ya buat Adi Pratama. Baik Pak, ini tiket atas nama Andi Pratama juga berhasil dipesan ya. Seperti yang Bapak bilang tadi, bisnis juga di Garuda Indonesia juga ya Bapak. Totalnya sama 9.163.100 rupiah. Oh iya, kalau aku mau membatalkan tiket sewaktu-waktu gimana ya prosedurnya? Berdasarkan ketentuan Citylink, perubahan jadwal dapat dilakukan sesuai syarat dan dikenakan biaya perubahan serta selisih tarif. Nah, dari web resmi dari Citylink sendiri, ini ada beberapa ketentuan perubahan jadwal penerbangan. Yang pertama, perubahan jadwal dapat dilakukan paling lambat maksimal 4 jam sebelum jadwal penerbangan. Yang kedua, perubahan jadwal penerbangan tidak lebih dari 3 bulan terhitung dari jadwal sebelumnya dan hanya diperbolehkan melakukan jadwal penerbangan maksimal 2 kali. Yang ketiga, tiket yang akan di-reschedule harus dipisah atau di-split terlebih dahulu apabila hanya sebagian penumpang yang akan dirubah. Namun Bapak karena Bapak cuma sendiri dan satu tiket yang akan dirubah, jadi tidak perlu di-split ya. Yang keempat, perubahan jadwal penerbangan berlaku untuk semua kelas. Kelima, pastikan proses reschedule telah diselesaikan hingga tahap pembayaran agar dapat melakukan check-in. Pembatalan dapat menyebabkan perubahan biaya dan nominal yang tertera belum termasuk biaya lainnya. Yang keenam, perubahan jadwal penerbangan melalui aplikasi Citylink hanya dapat diproses apabila pembelian tiket melalui aplikasi Citylink. Yang ketujuh, perubahan jadwal penerbangan selain di aplikasi Citylink bisa dilakukan melalui kontak center di nomor 0804 1080808 atau customer service di bandara terdekat. Yang kedelapan, biaya administrasi perubahan jadwal penerbangan. Di sini ada beberapa biaya administrasinya, Pak. Untuk kurang dari 24 jam biayanya Rp300.000, 24 sampai 72 jam ada Rp250.000, 72 jam sampai 7 hari ada di 200.000 Bapak. Untuk di kurang dari 7 hari lebih dari 7 hari ada di 150.000. Periode perhitungan dari jadwal penerbangan, terus biaya administrasi per penumpang per penerbangan satu arah, dan biaya belum termasuk selisih harga tiket baru. Yang kesembilan, jika penumpang melakukan perubahan jadwal penerbangan, maka biaya setiap pembelian produk ancillary akan terpakai untuk biaya perubahan jadwal penerbangan tersebut yang terbaru. Begitu ya Bapak. Apakah dana bisa dikembalikan secara full? Bisa Pak, sesuai ketentuan resmi dari Garuda, pengajuan refund dilakukan melalui channel yang sama dan dengan tempat pembelian tiket, misalnya melalui website resmi, aplikasi, atau melalui saya, agen perjalanan ini. Ini di web resmi dari Garuda Indonesia, mulai 7 April 2026, pembaruan kebijakan change atau refund memberikan fleksibilitas lebih untuk seluruh rute domestik di Indonesia. Jadi karena udah ada perubahan, sekarang rencana perjalanan dapat berubah kapan saja. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan Anda ketenangan dan kenyamanan lebih. Kini Bapak dapat menikmati tingkat fleksibilitas yang jarang ditemukan dalam perjalanan udara lain dengan hingga 100% tanpa penalti untuk perubahan jadwal dan refund sebelum keberangkatan. Sehingga Bapak dapat menyesuaikan rencana perjalanan dengan lebih mudah, percaya diri, dan tenang. Untuk rute internasional, fleksibilitas ini menjadi lebih maksimal dengan perubahan jadwal tanpa biaya tambahan dan frekuensi tanpa batas selama pengajuan dilakukan sebelum keberangkatan, serta opsi full refund kecuali untuk rute Singapura, Jepang, dan Interline memberikan Anda lebih banyak keleluasaan kenyamanan dalam merencanakan setiap perjalanan. Nah, ini untuk kelas-kelasnya ya, bisa untuk rute domestik, economy class, business class, first class, rute internasional, rute Singapura gak bisa ya. Nah, untuk memastikan perjalanan lebih lancar, dapat
kami menganjurkan Bapak untuk melakukan perubahan jadwal atau pengajuan refund sebelum jadwal keberangkatan ya. Pengajuan perubahan jadwal dan refund harus dilakukan melalui channel yang sama. Pengajuan perubahan jadwal refund setelah keberangkatan tidak diperbolehkan. Jadi perlu diingat harus sebelum keberangkatan. Bapak tetap akan menerima refundable tax sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk untuk tiket non-refundable. Itu ya Bapak. Oke, saya paham. Jadi Pak, tiket Citylink Bapak tadi telah berhasil diubah dari tanggal 15 Juli 2026 menjadi 17 Juli 2026 dengan kelas bisnis dengan maskapai Garuda Indonesia, dan tiket Garuda Indonesia tambahan untuk Bapak atas nama Andi Pratama juga berhasil dipesan. Baik, terima kasih ya udah dibantu. Sama-sama Bapak, terima kasih ya telah menggunakan layanan Sky Travel. Sampai jumpa lagi.